Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mitra GIC dimanapun Anda berada, senang sekali di sore hari ini saya Andi Umar hadir lagi kembali menyapa mitra. Dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Spirit GIC upgrade diri di era teknologi. Alhamdulillah hadir di sore hari ini di saat mitra mungkin saat ini sedang di perjalanan menuju rumah setelah melakukan aktivitas seharian ini. Mungkin sedikit agak lelah, tapi mudah-mudahan perlahan lelah Anda terurai ya. Atau juga sebaliknya mitra JC yang saat ini baru saja mengawali aktivitas, sukses dan semangat selalu. Untuk Spirit GIC di sore hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang kalau Anda lihat beberapa pekan terakhir ini kesibukan beliau ini sangat-sangat luar biasa gitu. Tapi alhamdulillah tengah sibuknya beliau menyempatkan hadir di studio dan kita akan berbincang tentang kondisi hari ini di mana beberapa hal yang terkait dengan pasca pandemi, beberapa saat yang cukup lama kemarin kita lewati. Mungkin ada beberapa di antara yang sudah sangat rindu dilewati. Ada mungkin rencana yang sebenarnya sudah kita miliki sebelum pandemi di 2 tahun terakhir kemarin itu kita sudah matangkan niat tersebut, tapi mungkin ada kendala kemarin sehingga tertangguhkan acara tersebut. Sudah hadir bersama kita Ustadz Jaka Maulana dari KUHI. KUHI itu Komunitas Umroh Haji Hemat Indonesia. Kita akan bicara banyak hal tentang umroh, tentu saja kaitan antara Indonesia juga dengan di Arab Saudi seperti apa gitu hari ini. Ustadz Jaka, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, di tengah sibuknya sudah ada di studio Ustadz Jaka. Gimana kabar sore hari ini? Baik, sangat baik sekali. Alhamdulillah. Dan kalau tidak salah Ustadz Jaka hari ini ada maraton kegiatan untuk persiapan di Jumat malam Sabtu atau Insyaallah 14 Januari. 14 Januari. Mungkin bisa digambarkan kegiatan seperti apa nanti? Insyaallah kegiatan tersebut adalah kegiatan kecintaan kita kepada seorang guru yang sangat dimuliakan di Jakarta. Sayyidil Walid Al-Alam Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, yang perjuangannya sampai kepada daripada murid-muridnya, daripada jamaah di Jakarta Utara khususnya, yang alhamdulillah saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diizinkan untuk mengadakan daripada kegiatan haul Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Rangkaian kegiatan seperti apa itu? Dan rencananya dilaksanakan dari jam berapa sampai jam berapa? Insyaallah rangkaian kegiatan sama seperti kegiatan maulid-maulid yang lain. Kita insyaallah ba'dal maghrib baca Yasin dan ratib. Ba'dal Isya kita baca maulid. Setelah itu kita akan mendengarkan nasihat agama dari beberapa ulama, yaitu Syekh Ammar Al-Zailani dan keluarganya Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman As-Segaf, insyaallah. Dan insyaallah ada ijazah 1000 ijazah kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Zailani langsung kepada keturunannya. Oke, baik. Jadi ini untuk umum ya, Ustaz ya? Umum ya, artinya siapa saja yang berkesempatan dan waktunya sangat luang bisa hadir di Jakarta Islamic Center. Insyaallah. Di ruang ibadah utama Masjid Jakarta Islam Center. Silakan bisa hadir. Waktunya tadi Ustaz mungkin bisa diulang lagi. Ba'dal maghrib insyaallah dimulai pembacaan ratib dan Yasin. Dan jangan lupa juga kita ditegaskan masalah protokol kesehatan. Jadi jangan lupa membawa masker. Dan insya Allah dalam keadaan sudah memiliki kartu vaksin yang dihadirkan tadi. Pembicaraan saya dengan Polsek terakhir tadi ya. Oke. Gitu. Ada perkembangan yang tentu saja untuk protokol kesehatan terus dijaga. Untuk itu bagi teman-teman, bagi mitra JIC yang ingin hadir, ini untuk laki-laki perempuan? Semua boleh laki-laki dan perempuan. Bisa hadir dengan beberapa poin yang tadi, pakai masker dan vaksin ya. Vaksin. Nanti ada Peduli Lindungi, nanti mudah-mudahan para mitra menyiapkan itu semua. Baik, Ustadz Jaka, kita langsung ke topik perbincangan hangat kita hari ini terkait dengan Umroh Haji Hemat Indonesia. Nah, kalau setelah atau pasca pandemi ini, apa yang dinamikanya seperti apa sih sebenarnya calon jamaah umroh yang mungkin ke Ustadz Jaka juga sebelumnya sudah banyak yang mendaftar atau seperti apa sih? Alhamdulillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang semoga senantiasa mitra JIC dan juga kita semua khususnya umat Nabi Muhammad selalu diberikan perlindungan, kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar yang saya dapat daripada muassasah di Saudi Arabia, di mana kemarin kita ada tim daripada Simpuh ya, jadi sistem daripada
komunitas umrah dan haji. Jadi mereka sudah berangkat sebelumnya sebanyak kurang lebih itu 35 orang 35 orang. Iya, kapan tuh berangkat? Iya, jadi pada saat itu bulan Desember kalau tidak salah kemarin mereka berangkat, dan alhamdulillah mereka itu sampai saat ini tidak ada yang terjangkit ataupun terkena musibah dan lain-lain. Ternyata sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya dua kota Mekah dan Madinah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita nggak usah khawatir ataupun takut masuk ke dalamnya, karena di tempat tersebut, di mana di tempat tersebutlah daripada kota-kota penyembuh daripada penyakit-penyakitnya umat manusia. Jadi insya Allah demikian. Alhamdulillah, berbicara kerinduan daripada para jamaah sendiri, alhamdulillah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru yang berada di sekitar rumah daripada masing-masing masyarakat, yang dimana memang Rasulullah itu mengatakan bahwasanya bila engkau berpergian maka datangilah ketiga masjid, kata Rasulullah SAW, yaitu yang pertama adalah Masjidku An-Nabawi, yaitu Masjid Al-Madinah Munawwarah. Yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan Masjidil Haram. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan pas sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kita harus memasuki masjid-masjid ini? Lalu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya siapa orang yang salat di Masjidil Haram, maka ia akan mendapat daripada 100.000 ganjaran. Dan siapa orang yang salat di masjidku, di Masjid Nabawi, dia akan mendapatkan 10.000 daripada ganjaran pahala. Kelipatannya. Dan siapa orang yang sholat di Masjidil Aqsa, dia akan mendapat 500 ganjaran pahala, yang dimana itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan kepada Rasulullah melalui daripada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya tempat-tempat ini sudah ditentukan oleh Allah sebagai tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, dan di mana Rasulullah pun ketika mengetahui daripada apa yang disampaikan malaikat Jibril mengatakan al-umratu wal umrah, umrah pertama dan umrah selanjutnya itu adalah untuk menebus daripada dosa-dosa. Kenapa? Karena ketika kita umrah itu di sana tidak ada yang kita lakukan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana kita berzikir sampai ke pulang pun pasti seluruh raga kita dan semua yang kita lisankan pasti semua berkaitan dengan ibadah saja. Iya, betul sekali. Jadi untuk memuji, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Mekah maupun Madinah itu berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Ketika kita berada di Mekah dan Madinah, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Mengapa? Karena rangkaian daripada kumpulan-kumpulan kegiatan-kegiatan yang berada di sana hanya untuk hubbullah, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtal jinna wal insa liya'budun, dan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan saya mendengar daripada penyampaian dari Tuan Guru Dr. Sayyidi Syekh Amr Al-Jailani, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan demikian? Karena kata beliau, siapa orang yang hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah yang akan mengamankan dia. Masya Allah. Jangan khawatir dengan cemas gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir dengan kejahatan, nggak perlu khawatir dengan penyakit, nggak perlu khawatir juga dengan dunia kita ya. Makanya ada puji Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, kepada di dalam Al-Quran, inna waliyallah alladzi jadi sesungguhnya para wali-waliku itu mereka tidak akan pernah merasa takut dan cemas. Kenapa? Karena aku sebagai pengamannya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang mengamankan semua para aulia-aulia tersebut. Dan siapa mereka? Mereka adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya secara utuh ya. Oke, tadi baik menarik di bagian awal tadi Ustadz Zaka sampaikan bahwa memang kondisinya tidak seperti yang ketakutan yang berlebihan bagi kita gitu kan ya. Apalagi bagi mitra JC mungkin saat ini ke depan sudah kembali merencanakan untuk
melakukan ibadah umroh, Ustaz ya. Insya Allah. Mungkin Ustaz Jaka bisa sampaikan seperti apa sih prosedurnya untuk hari ini gitu ya, dibanding dengan sebelum pandemi di beberapa saat sebelumnya. Yang dipersiapkan untuk kita bisa sampai di sana itu adalah satu, paling utama adalah vaksin. Karena memang di Saudi sendiri mewajibkan kepada vaksin. Jadi mereka itu untuk bisa beribadah di Mekah maupun di Madinah mereka harus punya vaksin, dan itu pun 2 dosis. Sampai saat ini yang diterima itu ada 4, yaitu Pfizer, Moderna, Johnson, ya satu lagi AstraZeneca. Dan bila mana vaksin yang lainnya di luar itu wajib booster. Jadi booster Pfizer atau booster Moderna. Jadi demikian, maka ya saya sarankan kepada para jamaah sebaiknya biar nggak banyak vaksin pakai Pfizer sama Moderna, insya Allah. Itu. Dan bagi para jamaah yang belum vaksin di sana itu akan terkena karantina lumayan lama, sekitar 1 mingguan. Oh iya, lumayan. Jadi, ya kalau kita hitung-hitungan waktu ya lebih panjang di karantina juga gitu ya, sayang ya. Bahkan bisa jadi pas karantina divaksin juga di sana. Iya. Itu. Nah, selain vaksin, syarat sekarang ini jadi apa? persyaratan itu vaksin. Selain itu apa lagi, Ustaz? Jadi selain itu persyaratannya itu PCR. Jadi 72 jam sebelum keberangkatan itu PCR harus diterima sama pihak pihak Saudi, pihak airlines ya, penerbangan maupun pihak daripada muassasah. Jadi muassasah itu kalau bisa dibilang travelnya lah yang di sana, yang mewakili daripada perjalanan jamaah-jamaah umroh yang berada di Indonesia. Jadi itu mereka meminta kepada kita surat vaksin dan juga sama PCR. Itu aja. Iya. Persyaratan paling utama. Melengkapi persyaratan yang umum gitu kan, yang umum untuk persyaratan haji dan umroh atau umroh dalam hal ini ya. Persyaratan lain ada lagi nggak? Untuk persyaratan yang lain ya mungkin selain yang baku maksudnya gitu ya. Untuk usia sendiri alhamdulillah sampai saat ini 12 tahun sudah diizinkan untuk umroh dengan catatan harus vaksin lengkap. Itu ya, sama jadi, ya. Sama. Jadi itu paling utama. Sudah tidak ada lagi. Nah, terkait biaya, Ustaz, apakah betul nggak ada beberapa informasi yang kita temukan di beberapa media katanya kan ada kenaikan yang cukup signifikan nih? Apakah betul seperti itu kondisinya? Untuk bicara biaya sudah pasti naik, apalagi Saudi Arabia juga baru menerima daripada jamaah-jamaah umroh khususnya dari luar Saudi sendiri untuk dapat beribadah di sana. Dan kenaikan itu mungkin tidaklah banyak, hanya sekitar 15% saja ya. Jadi 15% dari sebelumnya, yang memang biasanya umroh itu Kementerian Agama meminta paling standar itu 20 juta ya. Sekarang belum lama kita dengar 28. Dan 28 juta itu sebenarnya sih ya memang untuk persiapan. Persiapan bila mana jamaah ini terjangkit COVID atau bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Jadi ya maksimal lah. Minimal lah, bahasanya minimal lah sekitar 28 juta untuk biaya sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kalau di KUHI sendiri dalam waktu dekat apakah ada program keberangkatan umroh? Alhamdulillah. Mungkin bisa di-share ke Mitra JC juga nih. Siap. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada saya setelah saya berbicara langsung kepada Tuan Guru kita daripada Dr. Sayyidi Syekh Amr Al-Jailani, dan beliau mau membimbing, membina, mendoakan kita untuk keberangkatan pada tanggal 20 Maret nanti. Tanggal 20 Maret nanti 2022 ya, ada program 10 hari yang dimana program tersebut ya alhamdulillah kita punya biaya masih di angka 28. Jadi di angka 27 juta rupiah angkanya. Jadi umrah hemat merakyat itu. Dimana memang kami sudah menghitung dengan teliti yang dimana sesuai dengan kami punya nama komunitas umroh haji hemat Indonesia tetap berada di bawah. Tapi fasilitas tidak bawahan lah bahasa gitu. Alhamdulillah kita punya fasilitas gitu. Itu nanti kita punya hotel di Ajiyat Makarim bintang 4 di Mekah. Jadi cukup bisa dibilang berkualitas lah. Terus untuk hotel di Madinahnya kita bisa pakai Zauharat Ar-Rasyid di sana. Hotel-hotel yang biasa dipakai orang Indonesia di sana. Insya Allah dekat, tidak jauh.
Jadi demikian, insya Allah. Ada Syekh Ammar nanti yang langsung pembimbing, Membimbing dan membina di Iya. dalam. Targetnya berapa jam, Ustaz? Untuk di Kalau tanggal itu? untuk kita target sih minimal kita 35 fek. 35. Tapi yang sudah masuk alhamdulillah sudah sekitar ada 2 bis. 2 bis yang masuk untuk keberangkatan bersama dengan beliau Di tanggal itu. di tanggal tersebut. Nah, untuk teknis pemberkasan nih, Ustaz. Mungkin ada mitra JIC yang merasa informasi ini pas dengan apa yang sudah menjadi rencana dalam waktu dekat ini. Teknik pemberkasan untuk persyaratan seperti apa? Persiapan yang harus disiapkan itu sudah pasti adalah KTP, KK, paspor, surat vaksin 2 dosis. Bagi yang pakai Sinovac atau Sinopharm wajib booster, Pfizer atau Moderna. Kalau AstraZeneca jangan, karena agak keras. Jadi Pfizer atau Moderna. Jadi supaya booster tersebut bisa kita gunakan untuk kita serahkan kepada pihak muassasah. Itu untuk bisa digunakan dokumen kelengkapan persiapan keberangkatan di sana. Itu saja. Nah, itu saat ini sudah dibuka ya, waktu kesempatannya masih dibuka ya. Alhamdulillah sampai saat ini kesempatan tersebut masih dibuka dan kita harus berdoa mudah-mudahan dibukanya daripada umroh kita ini untuk menyembuhkan daripada penyakit-penyakit yang ada di seluruh dunia kita. Karena di sana itu tempat mustajabahnya daripada kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Insyaallah. Jadi kalau bicara 10 hari, apakah ada rangkaian turnya gitu atau gimana, Ustaz? Apakah padat hanya kegiatan rangkaian umroh seperti apa? Untuk bicara tur, insya Allah kita akan sediakan kecuali bagi yang Sinovac ataupun Sinopharm sendiri ya, karena memang 2 hari satu booster itu dia kena karantina 3 hari, jadi dia Madinah itu cuma 2 hari. Nah 1 hari itu mungkin dia bisa untuk perjalanan city tour, tapi sekitar Madinah aja. Kayak makam Baki, ya, jadi ziarah ke yang tidak terlalu jauh daripada Madinah sendiri. Itu. Kalau untuk Masjidil Haram sendiri di Mekah sendiri, untuk city tour diizinkan, tapi maksudnya tidak terlalu banyak, mungkin secara bergantian waktunya. Oke. Itu. Baik. KUHI sendiri apakah ini yang perdana ya setelah pandemi keberangkatan? Jadi KUHI sendiri perdana untuk keberangkatan di tanggal 20 Maret ini. Dikarenakan kita juga antisipasi, kita khawatir, jadi kita ingin melihat daripada keberangkatan sebelumnya, sebelum KUHI berangkat. Jangan sampai ketika KUHI berangkat, KUHI yang menjadi masalah gitu. Jadi ingin lihat dari travel lain apakah sudah terlihat aman, nyaman dan lancar gitu ya. Dan ternyata info yang didapatkan sudah terlihat Alhamdulillah gitu ya? Untuk umroh sendiri sih sudah aman. Bisa dibilang 0,5% lah kita lihat yang terjangkit ya. Mungkin ada kita saya mendengar dari grup juga kemarin katanya ada sekitar 2 orang yang terkena Omikron. Tapi ternyata bukan Omikron, hanya batuk pilek biasa pas dicek dan dia udah selesai sembuh gitu. Jadi saya katakan ya alhamdulillah, insya Allah dengan izin Allah mudah-mudahan aman. Insya Allah ya, apalagi kita kan masih Maret ya, masih ada prepare sekitar 2 bulan, mudah-mudahan kondisi kurang lebih ya, kondisi semakin membaik insya Allah ya. Seiring dengan persiapan para mitra JIC yang sudah berniat atau bermimpi untuk segera melaksanakan ibadah. Insya Allah. Iya, baik. Informasi apa lagi yang ingin disampaikan untuk mitra JIC terkait dengan KUHI dan keberangkatan untuk tanggal 20 Maret ini, apalagi dampingi langsung oleh Syekh Ammar yang beberapa saat kemarin juga sempat ngisi, pertama di Radio JIC, ngisi siaran kita perkenalan, yang kedua juga kemarin waktu Maulid ya. Iya, kita juga sempat ngisi. Nah, seperti apa nanti kegiatan? Insya Allah untuk kegiatan umroh bersama beliau kita namakan di sini dengan nama Umroh Studi Tour. Dikarenakan beliau ada seorang yang sangat alim di mata saya, yang dimana ilmu yang beliau sampaikan itu sangatlah bermanfaat untuk umat. Jadi saya ingin beliau bisa menyampaikan daripada syariat-syariat umroh yang dijalankan oleh Rasulullah SAW langsung. Jadi saya katakan kepada beliau, ya Sayyidi, wahai Maulana, saya ingin jamaah saya ketika umroh sesuai dengan daripada tuntunan Rasulullah. Yang kedua,
ajarkan mereka, ceritakan kepada mereka semua sejarah-sejarah yang berada di Mekah dan Madinah agar mereka tahu. Saya katakan demikian dan insya Allah beliau mengatakan beliau siap. Dan alhamdulillah saya mendengar daripada sedikit penyampaian beliau pada saat manasik kami di Cilengsi, yang dimana beliau banyak mengulas daripada kitab-kitabnya para ulama-ulama terdahulu, daripada para imam-imam terdahulu yang membuat akhir para jamaah semangat pada saat manasik perkenalan umroh 20-30 Maret tersebut. Jadi umroh studi tour tersebut. Jadi jamaah tertarik bukan karena ingin berangkat umroh, tapi jamaah tertarik karena ingin mengetahui daripada sejarah-sejarah Mekah dan Madinah yang sesungguhnya yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung kepada Syekh Ahmad Al-Zailani. Demikian, insya Allah. Jadi itu yang membuat jamaah itu tertarik untuk umroh bersama dengan beliau. Mereka semua pengen belajar, maka saya namakan umroh ini umroh studi tour. Jadi lebih banyak belajar gitu. Apakah selepas ini akan kembali ada rangkaian umroh bersama Syekh Amr lagi atau seperti apa nanti? Insya Allah bukan saja Insya Allah bukan saja umroh nanti bersama dengan beliau, kita akan ada haji bersama dengan beliau, dan kita pun akan ada ziarah daripada para imam-imam, para kekasih-kekasih Allah di seluruh dunia, khususnya di Irak, datuk beliau Syekh Abdul Qadir Al-Zailani, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan lain-lain. Dan kita akan berada di Maroko nanti, kita akan ziarah ke Maroko, Syekh Ahmad Tizani, Syekh Abu Muhammad, siapa itu, di sana ada Abu Hasan Asyajili, dan alhamdulillah kami pun insya Allah akan ada ziarah dan city tour ke Uzbekistan, Al Imam Bukhari di sana, ada Ibnu Tirmizi di sana di Uzbekistan, dan Mesir sendiri. Insya Allah kita pun akan mengunjungi daripada makam Sayyidina Husain dan lain-lain. Jadi kami komunitas Umrah Haji Hemat Indonesia bukan saja menerima daripada pendaftaran umroh saja. Oke, baik, baik. Insya Allah. Oke. Jadi kalau tidak berkesempatan kita untuk umroh di tanggal itu, bersiaplah untuk mengikuti rangkaian kegiatan bersama KUHI di beberapa kesempatan yang lain yang sepertinya sudah banyak terjadwal. Semoga tidak ada kendala yang terjadi di lapangan, gitu kan. Ustadz Jaka bersama dengan para pengurus lain di KUHI sudah menyiapkan waktu itu. Baik, Ustadz Jaka, mungkin di penghujung kebersamaan kita menemani mitra GIC di sore hari ini seputar spirit umroh ya, rindu ke Baitullah. Seperti apa yang disampaikan di bagian penghujung, mungkin ada saran atau pesan, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pesan yang akan saya sampaikan adalah satu, umroh ini adalah suatu ibadah yang dimana ibadah ini yang butuh ini adalah kita, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umroh ini adalah suatu muhasabah kita, harapan kita agar ketika kita pada saat melakukan perjalanan ke sana banyak dosa-dosa kita yang sudah dihapus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak ada dinding penghalang di dalam kita meminta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Maka saran saya adalah satu, jadikan umroh itu adalah atas dasar kerinduan kita kepada Tuhan kita, agar apa yang kita korbankan di dalam umroh yang kita keluarkan itu akan menjadi hasil pada saat kita keluar dari kota Mekah dan Madinah. Intinya adalah satu, kita sedang menjadi duyufullah, tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertamu ke tempat siapapun, pasti kita akan dibawakan yang namanya buah tangan atau oleh-oleh. Apalagi kita akan bertamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana sangat banyak rizkinya dan lain-lain. Dan insya Allah kita harus yakini doa kita, ibadah kita, dan semua permintaan-permintaan kita pada saat itu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit saya punya cerita, saya punya jamaah saya itu ngutang ketika dia umroh. Dia ngutang pada saat umroh.
Jadi dia bilang sama saya, Ustadz, apa dalilnya saya ngutang sama tetangga saya untuk bisa umroh, kata dia. Dan saya di sana, saya mau minta sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk melunasi utang-utang saya. Nah, saya bertanya pada saat itu sama guru saya, wahai Sayyid, bagaimana menurut antum, kata saya. Dan beliau mengatakan, insya Allah sahih, karena hubungan hati dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya katakan, silakan lakukan. Dan ternyata pada saat dia pulang dari umroh, bukan saja dia bisa bayar umrohnya, tapi dia bisa bayar hutang-hutangnya dia, dan dia juga alhamdulillah kebeli daripada tempat tinggal pada saat itu, rumah. Maka disitulah saya katakan kembali kepada guru saya, wahai guru, ini yang dia dapatkan setelah dia umroh pada saat kemarin. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu luas. Dan apa yang kita minta kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Sebanyak apapun dosa kita, Allah itu maha pemaaf. Jadi gak usah kita khawatir, cemas, dan takut untuk sampai ke sana. Tapi coba kita muhasabah, kenapa kita tidak pernah sampai ke sana? Atau tidak mau ke sana? Kenapa kita takut untuk nemui Tuhan kita? Miqrat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita khawatir? Apakah kita bukan hambanya Allah? Sehingga kita tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Makkah Al-Mukarramah. Maka itulah nasihat saya, insya Allah adalah satu, kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita di antara kita semua menjadi tamunya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan daripada doa-doa kita, dan juga Allah berikan kesembuhan khususnya daripada saudara-saudara kita yang terjangkit musibah, bala, dan apapun. Mudah-mudahan dunia kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Amin. Oke, baik Ustadz Jaka, terima kasih. Semoga di kesempatan lain kita kembali berjumpa untuk ngobrol santai bersama Mitra JC. Banyak hal tentunya, insyaallah, berkaitan dengan KUHI atau beberapa kegiatan yang memang dimiliki oleh Ustadz Jaka beserta para ustadz yang lain gitu ya. Seperti di beberapa kesempatan terakhir ini, banyak kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana di Jakarta Islamic Center. Inilah akhir perbincangan kami berdua menemani sore Mitra JC. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat beristirahat bagi Anda yang baru saja menyelesaikan kegiatannya, dan yang sedang di perjalanan, hati-hati. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Dan insya Allah kita kembali menyapa bersama Ustadz Jaka di kesempatan yang lain. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.